Sejarah Datu Pamulutan. Datu Pamulutan nama asli beliau adalah Sultan Hamidin Syah yang berasal dari Batang Banyu, Mangapan, Martapura. Pada saat beliau masih hidup beliau juga menggunakan nama Muhammad Taher sebagai nama samaran dalam menjalankan tugas sebagai wali dan hamba Allah. Sedangkan Datu Pamulutan adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat karena beliau suka memulut. Memulut adalah cara berburu dengan menggunakan getah, biasanya untuk berburu unggas seperti burung. Sebagian keramat dari Datu Pamulutan adalah ketika beliau tidak ingin diziarahi oleh seseorang, maka pada saat hendak menyeberang ke Pulau Datu, ombak laut seketika meninggi, sehingga perahu yang digunakan untuk menyeberang tidak bisa digunakan, khawatir akan terbalik. Tetapi jika beliau ingin diziarahi, ombak yang tinggi bisa seketika hilang, sehingga tidak ada kendala untuk menuju Pulau Datu. Di Pulau Datu juga terdapat sumur yang sering dipakai mandi, minum, dan berwudu. Menurut penjaga sumur, sumur tersebut tidak pernah kering walaupun air dalam keadaan surut dan ditimba secara terus-menerus. Sultan Hamidin Syah atau Datu Pamulutan ini mempunyai adik bernama Sultan Ridwan Syah yang juga seorang pendakwah. Dalam menyebarkan Islam mereka menempuh jalan masing-masing, yaitu Hamidin Syah atau Datu Pamulutan ke arah timur, dan adiknya Sultan Ridwan Syah ke arah barat. Datu Pamulutan mempunyai seorang murid yang selalu mengiringi perjalanan beliau, namanya Syamsuddin, sedangkan nama asli beliau adalah Bamasara. Syamsuddin, menurut pendapat sebagian orang adalah penduduk asli Tanjung Dewa, yang juga dimakamkan di Pulau Datu. Posisinya lurus di hunjuran, bagian kaki, makam gurunya. Di dalam kubah Datu Pamulutan, masih ada dua makam lainnya, yaitu makam Haji Abdul Samad dan Haji Jafri. Mereka adalah dua bersaudara itu sebagai seorang guru agama, dan pada saat wafatnya juga berpesan agar dimakamkan di Pulau Datu. Datu Pamulutan juga seorang pejuang, terbukti dalam perjuangan melawan penjajah. Ia mempunyai anak buah, yaitu Patih Muhur dan Patih Matis yang bertugas di daerah Pulau Pinang, Datu Saliwah yang punya ciri muka hilang sebelah di Tabanio, Pangeran Penyapu Rantau, Datu Sumpit Gunung Dewa, Panglima Dumalik Kandangan Lama. Di Kandangan Lama mempunyai sebuah senjata sakti yaitu parang jarum karena terbuat dari sekarung jarum. Patih Singa di Tanjung Selatan, Patih Arjan di daerah perbatasan Sebuhur. Sebelum beliau wafat sudah sempat berpesan, bila kelak dipanggil oleh Allah agar dikuburkan di desa Tanjung Dewa, beliau kemudian menggaris batas tanah dengan ibu jari kaki untuk membatasi tanah agar tidak tercemar dari hal-hal najis, seperti dikencingi anjing, apalagi sampai diinjak penjajah kafir. Disinilah tampak keramat beliau, tanah yang digaris lambat laun menjadi sungai kecil, dan akhirnya menjadi lautan. Sehingga tanah yang digaris jadi pulau tersendiri. Datu Pamulutan wafat dan dimakamkan di Pulau Datu tahun 1817 Masehi, sedangkan murid beliau menyusul 8 tahun kemudian atau pada tahun 1825 Masehi. Sebenarnya ia wafat di desa tempat tinggalnya di Martapura, kelak bila meninggal dimakamkan ke Tanjung Dewa. Karena jalan waktu itu masih belum seperti sekarang, maka jenazah dibawa lewat sungai kemudian menyisir laut dengan menggunakan sampan. Di sini kembali terlihat karamahnya. Sampan yang digunakan menurut pandangan orang awam bukanlah sampan yang layak untuk mengarungi lautan, karena kecil dan lagi bocor, sehingga ragu apakah sampai atau tidak. Namun dengan ridho dan rahmat Allah akhirnya sampan bisa sampai ke Tanjung Dewa. Sampai dengan sekarang, tanah yang dibelah oleh jari beliau masih tetap terpisah dari daratan, yang berjarak sekitar 1,2 sampai 1,5 km. Makam keramat ini juga sudah menjadi tempat wisata religius. Banyak masyarakat baik dari kota Pelaihari dan sekitarnya, maupun masyarakat Kalimantan Selatan yang mengunjungi makam beliau.